Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Ais Trisnayanti, NIM P071 242 19018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Sebelum melakukan tindakan, bidan memperkenalkan diri dan melakukan anamnese, serta melakukan informed consent kepada keluarga pasien. Kemudian menyiapkan alat, mendekatkan alat dan menyalakan lampu penghangat, dilanjutkan dengan mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, dilanjutkan dengan menggunakan APD lengkap yang terdiri dari masker, nurse cap, celemek, dan juga sarung tangan. Lakukan pemeriksaan visi umum, yaitu menilai keadaan umum, menilai warna kulit, menilai kesadaran, mengecek tanda vital seperti suhu, pernapasan, dan denyut jantung. Adik, dicek suhunya dulu ya. Permisi ya, Adik. Selanjutnya, membuka pakaian bayi. Permisi ya, Adik. Pakaiannya dibuka dulu ya.
Melakukan pengukuran antropometri yang terdiri dari menimbang berat badan, mengukur panjang badan, mengukur lingkar kepala, dan juga mengukur lingkar dada. Saat melakukan pemeriksaan fisik, usahakan untuk selalu menjaga kehangatan bayi. Memeriksa kepala bayi, menilai bentuk kepala simetris atau asimetris, memeriksa adanya caput succedaneum, memeriksa adanya sepal hematum, memeriksa adanya tanda molding, memeriksa muka bayi, memeriksa ubun-ubun bayi, dan memeriksa apakah ada kelainan kongenital ataupun tidak. Memeriksa mata, memeriksa bentuk mata, memeriksa konjungtiva, memeriksa adanya odim, memeriksa sklera, memeriksa adanya kelainan kongenital seperti katarak kongenital, strabismus, dan pendarahan konjungtiva, serta memeriksa adanya pus. Dilanjutkan dengan memeriksa refleks Grabella dengan menyentuh ujung jari di kedua alis. Memeriksa hidung dengan melakukan pemeriksaan cuping hidung, melakukan pemeriksaan apakah ada pengeluaran cairan pada hidung, dan dengan menilai atau memeriksa kelainan kongenital seperti epicanthus dan septum nasi. Memeriksa mulut, memeriksa mukosa mulut, memeriksa lidah, memeriksa gigi neonatal, dan memeriksa kelainan kongenital seperti labiopalatoschisis. Dilanjutkan dengan memeriksa refleks rotting, yaitu dengan menyentuh jari manis di ujung bibir. Dilanjutkan dengan memeriksa refleks swallowing dan sucking, yakni dengan melilit jari dengan kain kasa, kemudian masukkan ke mulut bayi. Jika ada gerakan menghisap dan menelan, maka refleks swallowing dan suckingnya positif. Memeriksa telinga, menginspeksi bentuk telinga, melihat posisi telinga dengan menarik garis kayal dari bagian luar sudut mata secara horizontal ke arah ujung atas daun telinga. Memeriksa leher dengan melakukan palpasi, menilai pembesaran limfe, pembesaran kelenjar tiroid, bendungan vena jugularis, dan memeriksa adanya kelainan kongenital pada leher. Dilanjutkan dengan melakukan refleks toniknik, yakni dengan mengangkat bayi. Apabila ada tahanan pada kepala, maka refleks toniknik positif. Memeriksa klavikula dengan menggunakan jari telunjuk, lalu meraba seluruh klavikula untuk memastikan adanya fraktur ataupun tidak. Selanjutnya, memeriksa dada dan aksila, memeriksa suara nafas, melihat adanya retraksi interkostal, menilai adanya pengeluaran pada payudara, menilai apakah ada pembesaran kelenjar limfe pada aksila, serta memeriksa kelainan lainnya.
Memeriksa abdomen, yaitu dengan memeriksa bentuk perut bayi, memeriksa gerakan peristaltik usus dengan menggunakan stetoskop, memeriksa adanya distensi, memeriksa tali pusat bayi, serta memeriksa adanya kelainan pada bagian abdomen. Memeriksa anus dan genitalia. Pada bayi perempuan, memeriksa apakah labia mayora sudah menutupi labia minora, memeriksa vulva dengan cara membuka labia secara perlahan untuk memastikan adanya orifisium uretra dan lubang vagina, serta menilai apakah ada pengeluaran pervaginam ataupun tidak. Selanjutnya, memeriksa lubang anus. Dalam pemeriksaan ini bisa dilakukan perawatan anogenital. Selanjutnya, memeriksa ekstremitas. Yang pertama, memeriksa tangan, memeriksa kedua tangan dan membandingkannya, memeriksa adanya sindaktili dan polidaktili, menilai keadaan kuku tangan, dan memeriksa apakah adanya odem atau tidak. Dilanjutkan dengan memeriksa refleks Grabs. Apabila bayi sudah dapat menggenggam, maka refleks Grabs positif. Memeriksa tungkai, memeriksa kesimetrisan kedua tungkai dengan cara meluruskannya dan kemudian membandingkannya, menilai kuku kaki, memeriksa adanya odem ataupun tidak, serta memeriksa refleks Babinski, yakni dengan menggoreskan kaki. Apabila terdapat rangsangan, maka refleks Babinski positif. Memeriksa adanya fraktur dengan melakukan tes ortolani dengan cara memeriksa panggul dengan cara memegang masing-masing kaki, letakkan ibu jari pada bagian dalam femur, sedangkan jari tangan dan telunjuk di atas tuan kanter mayor. Kemudian, menekuk lutut 90 derajat dan abdusikan kedua tungkai secara perlahan. Apabila ada tanda klik pada femur, berarti mengalami dislokasi acetabulum. Memeriksa punggung bayi dengan cara menelungkupkan bayi, cari tanda abnormalitas seperti adanya spina bifida. Memeriksa refleks Galan dengan cara menelungkupkan bayi, lalu mengelus bagian punggung bayi. Apabila bayi menggeliat, maka refleks Galan positif. Memeriksa refleks Moro dengan cara menepuk tangan atau mengagetkan bayi. Apabila bayi merespon, maka refleks Moronya positif. Selanjutnya, memeriksa refleks tapping dengan cara mengangkat bayi secara vertikal atau berdiri. Apabila bayi terdapat gerakan pada kakinya seperti berjalan, maka refleks tappingnya positif. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, maka rapikan bayi dengan menggunakan pakaiannya.
Kemudian membereskan alat, melepaskan APD yang digunakan, dilanjutkan dengan mencuci tangan. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada keluarga pasien dan menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang apabila ada tanda-tanda bahaya pada anaknya.